kita bertemu kembali dalam lanjutan pokok bahasan menyusun teks prosedur pada subpokok bahasa unsur kebahasaan teks prosedur. Dalam hal ini kita akan membahas pada KD 32 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dan KD 42 mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Yang pertama, unsur kebahasaan teks prosedur terdiri atas 8 bagian. Artinya, setelah kita membahas teks prosedur kemarin, sudah tahu apa yang menjadi unsur-unsur teks prosedur yang terdiri dari bagian pendahuluan atau boleh dikatakan pernyataan umum. Yang kedua, bagian material atau boleh dikatakan yaitu bahan-bahan yang digunakan pada teks prosedur. Dan yang ketiga yaitu langkah-langkah yang akan digunakan untuk melakukan sesuatu. Serta yang keempat adalah penutup atau boleh dikatakan sebagai penyampaian pesan si penulis terhadap orang-orang atau pembacanya. Nah, kita sudah tahu teks prosedur itu tersusun dari keempat struktur tersebut. Karena sudah tersusun dari keempat struktur tersebut, maka kalimat-kalimat yang terdapat pada 4 struktur itu adalah disusun dari kebahasaan. Maka kebahasaan yang dominan terdapat pada teks prosedur ada 8. Yang pertama yaitu konjungsi temporal, yang kedua kata kerja imperatif, yang ketiga verba material, yang keempat verba tingkah laku, yang kelima partisipan manusia, yang keenam yaitu penanda atau bilangan urutan, yang ketujuh adalah kalimat interrogatif atau pertanyaan, dan yang terakhir adalah kalimat deklaratif atau pernyataan. Maka kedelapan inilah yang menjadi unsur-unsur kebahasaan yang akan sering kita temukan, yang akan paling dominan dalam teks prosedur nanti yang akan kita baca atau yang akan kita susun. Nah, satu persatu akan kita ulas mulai dari struktur kebahasaan konjungsi temporal. Dalam hal ini, kalau dikatakan konjungsi temporal itu sama dengan yang dikatakan kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Kenapa dia kata penghubung? Karena dalam kalimat-kalimat teks prosedur itu ada menghubungkan antara kalimat yang satu dengan yang satu, antara frasa dengan frasa, tetapi hubungannya itu menyatakan hubungan waktu. Jadi di sini konjungsi temporal itu adalah konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan antar kalimat, antar klausa, tetapi isinya menyatakan hubungan waktu dan bersifat kronologis atau berurutan. Kenapa? Karena teks prosedur sudah kita sampaikan kemarin, langkah-langkah yang disampaikan itu harus dikerjakan secara runut atau dikatakan runut yaitu berurutan. Maka karena dia berurutan, mayoritas nanti akan menggunakan konjungsi temporal. Jadi kira-kira apa ya yang digunakan jenis konjungsi temporal yang akan ada pada kalimat teks prosedur? Yaitu kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan setelah itu. Nah, di sini ada Ibu sajikan teks prosedur singkat, yaitu prosedur membuka rekening bank. Ini yang pertama langkahnya.
siapkan fotokopi kartu identitas KTP atau SIM. Langkah yang kedua, siapkan fotokopi kartu keluarga. Langkah yang ketiga, siapkan uang setoran Anda. Langkah yang keempat, pergilah ke bank dan bank yang diinginkan dan ambil nomor antrian dan formulir permohonan pembukaan rekening. Langkah yang berikutnya, setelah itu isilah formulir permohonan tersebut dengan sesuai arahan atau dengan data diri Anda. Nah, pada kalimat ini sudah terdapat konjungsi temporal. Setelah itu berarti menyatakan urutan. Nah, lanjutnya ada lagi, semua formulir yang telah terisi ditandatangani di atas materai. Anda dapat membeli materai di petugas apabila tidak membawa. Kemudian langkah berikutnya, setelah nomor antrian Anda dipanggil, nah kata setelah inilah yang menunjukkan konjungsi temporal. Setelah nomor antrian Anda dipanggil, serahkan formulir permohonan pembuka rekening yang telah kamu isi kepada petugas. Lalu langkah yang terakhir, kemudian. Nah, kata kemudian di sini sudah jenis konjungsi temporal. Kemudian tunggulah petugas memproses buku rekening dan ATM Anda. Nah, pada teks ini terdapat konjungsi temporal. Selanjutnya yang kedua, unsur kebahasaan yang akan kita bahas adalah kata kerja imperatif. Dalam teks prosedur, kaidah kebahasaannya ada atau akan kita temukan kata-kata kerja, yaitu kata kerja imperatif. Maksudnya di sini kata kerja imperatif itu adalah kalimat yang berisikan atau mengandung kata kerja yang mengatakan atau yang menyatakan perintah atau larangan. Nah, kata kerja imperatif ini nanti mudah dan gampang kita temukan. Kenapa? Karena kata kerja imperatif selalu menggunakan sufiks kan dan i serta partikel lah. Contohnya, diamkan ubi selama 5 menit. Diamkan. Jadi ada di situ kan. Kata diamkan ini sudah menyatakan kata kerja imperatif. Kenapa? Karena diamkan ini si penulis teks prosedur itu sudah menyuruh, sudah memerintah si pelaku untuk mendiamkan ubi yang sudah dipegang itu adalah selama 5 menit. Lalu selain kata atau selain sufiks kan, ia juga sering menggunakan sufiks i. Sufiks maksudnya di sini adalah akhiran. Nah, taburi coklat ke dalam adonan. Nah, berarti taburi berarti i menyatakan perintah. Lalu selain itu tadi saya katakan partikel lah. Partikel lah juga adalah memberikan penekanan atau penegasan peran pada kata yang di depannya. Contohnya, pakailah seperempat mayonaise di atas pizza. Pakailah berarti itu sudah memberikan penekanan, penegasan. Sehingga karena menggunakan sufiks kan dan sufiks i ini, bahwa sufiks kan dan sufiks i memiliki dua fungsi di dalam kalimat. Fungsi yang pertama, sufiks kan dan sufiks i akan membentuk kata kerja. Artinya, semua kata yang berakhiran kan dan berakhiran i dengan atau tanpa awalan itu akan menjadi kata kerja.
Kemudian, tanpa memiliki awalan me atau di, maka kata kerja yang berakhiran kan dan i itu sudah otomatis membentuk kata kerja imperatif. Maka kata kerja imperatif ini adalah kata kerja bentuk perintah yang menyatakan larangan atau menyatakan keharusan atau menyatakan melaksanakan perbuatan. Cabuti rumput di depan rumah, berarti cabuti sudah menyuruh untuk bekerja. Warnai berarti membubuhi atau memberi. Garami juga membubuhi atau memberi, berarti itu sudah melakukan pekerjaan. Lalu kata kerja yang berakhiran kan dan i juga memiliki, kalau dia digabungkan dengan awalan b atau di, ya sudah jelas dia sudah menjadi kata kerja. Maka kata kerja ini disebutlah kata kerja indikatif, yaitu kata kerja yang menggambarkan keadaan yang nyata. Tadi kata cabuti, mencabuti, mewarnai, menggarami. Nah, itulah kata kerja yang dinyatakan menjadi kata kerja yang menggambarkan keadaan nyata. Lalu fungsi yang kedua, fungsi dari akhiran kan dan i ini adalah mengubah kata kerja intransitif menjadi transitif. Nah, kalau intransitif dikatakan di sini berarti dia tidak memiliki objek, sedangkan transitif memiliki objek. Contoh, ibu menyiram bunga. Ibu subjek, menyiram predikat, bunga objek. Itu menyiram, itu sudah berawalan me. Ibu menyirami bunga. Nah, atau bunga disirami berarti berubah menjadi objek, berubah menjadi subjek, subjek berubah menjadi objek. Maka boleh dikatakan mengubah kalimat intransitif menjadi kalimat transitif. Baiklah, itulah tadi yang dikatakan fungsi dari sufiks kan dan i. Sementara arti dari kan dan i pada kata dasar yang dilekatinya masing-masing memiliki arti. Satu-satu kita bahas. Untuk akhiran kan artinya akan berubah ketika dimasuki dalam kata dasar. Contohnya, kata lembut ketika dimasukkan dengan akhiran kan, lembutkan. Dan ketika ditambah dengan awalan me, melembutkan. Maka artikan pada kata melembutkan ini adalah membuat atau menyebabkan sesuatu atau menjadikan sesuatu. Menjadikan sesuatu, menjadikan lembut, menjadi lembut atau membuat lembut. Lalu arti yang kedua, arti akhiran kan pada kalimat, yaitu contohnya melemparkan. Arti akhiran kan pada kata lempar, kata dasar itu adalah menggunakan sebagai alat atau membuat dengan. Lalu arti akhiran kan ketika dimasukkan menjadi membuatkan. Nah, kan pada artikan pada kata buat ini akan menjadi menyatakan membuat atau benefaktif atau membuat untuk orang lain. Saya buat untuk orang lain, itulah katanya membuatkan. Dan yang terakhir, arti akhiran kan pada kata ketika dimasukkan kata harap, mengharapkan, artinya menjadi merupakan ringkasan dari kata
tugas akan. Keempat hal inilah yang menjadi artikan ketika dimasukkan ke dalam kata dasar. Sedangkan akhiran i ketika dimasukkan ke dalam kata dasar ada juga 4 artinya. Satu, menyatakan, menunjukkan atau disebut dengan lokatif. Contohnya masuki. Yang kedua, menyatakan, menjadi atau menjadi arti khusus, yaitu memberi kepada atau menyebabkan sesuatu terjadi. Itulah seperti tadi mewarnai baju. Lalu yang ketiga, menyatakan intensitas atau pekerjaan yang dilangsungkan secara berulang-ulang. Petinju itu memukuli, berarti dia bekerja untuk berulang-ulang. Mencabuti, berarti tidak hanya sekali, berulang-ulang terus dicabut. Lalu arti akhiran i yang terakhir yaitu timbul arti yang berlawanan dengan arti pertama, membului. Berarti dia membului kemoceng, berarti membubuhi, menempelkan supaya menjadi sebuah kemoceng. Tapi kalau dibuat dia membului ayam, dia sudah mencabuti. Itulah yang dikatakan itu terkadang timbul arti yang berawalan. Membului itu sebenarnya dalam konsep pemikiran manusia itu adalah mencabuti. Tapi kalau dibuat dalam kalimat dia membului kemoceng, malah dia memberi dan menempeli ke dalam kayu supaya berbentuk menjadi sebuah kemoceng. Oke, yang ketiga, sebagai kebahasaan teks prosedur adalah verba material. Verba material maksudnya di sini adalah segala sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Ciri-ciri verba material itu ada 4. 1. Berupa perbuatan fisik, berarti langsung badan, langsung bergerak, langsung beraktivitas dari partisipan. Kemudian dapat dilihat oleh mata atau nyata. Kemudian terjadi dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Dan yang terakhir, dibentuk dari kata benda atau nominal. Dengan 4 ciri ini, sebuah kata akan dikatakan sebagai verba material. Contohnya, haluskan bumbu. Berarti kata haluskan di sini sudah memakai akhiran kan, sudah merupakan perbuatan fisik. Dapat lagi dilihat kalau menghaluskan. Nah, tuangkan santan, langsung dilihat untuk menuangkan potong cabai. Langsung terjadi dalam sebuah peristiwa. Nah, hal-hal ini atau inilah contoh-contoh yang dinyatakan sebagai verba material. Selanjutnya yang keempat, unsur kebahasaan yang tercakup dalam teks prosedur adalah kalimat deklaratif. Nah, di sini kalimat deklaratif, kalimat yang di dalamnya mengandung pernyataan. Sedangkan fungsi dari kalimat deklaratif ini adalah memberi informasi, deklaratif, memberi informasi atau berita mengenai sesuatu hal. Jadi unsur kebahasaan pada teks prosedur ini atau teks prosedur yang sudah saya kasih contohnya beberapa di pertemuan yang sudah lewat juga, dan sekarang juga tadi sudah saya kasih contoh teks prosedur, harus kita pahami ketika membuat teks prosedur tersebut selalu atau selain mengetahui unsur kebahasannya, adapun harus mengerti ciri-ciri teks prosedur yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang tercakup dalam teks prosedur adalah verba tingkah laku. Jadi beda tadi verba material dengan verba tingkah laku. Verba material fisik dia langsung dapat dilihat mata.
Tapi kalau verba tingkah laku, ini segala tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Ya, verba material dengan verba tingkah laku dia berbeda. Inilah yang disebut dengan istilah verba mental. Nah, seperti ciri-ciri verba mental ini, sebuah kata kerja yang mengacu pada ungkapan, mengacu pada respon, mengacu pada respon subjek, atau berupa sikap yang diungkapkan setelah tindakan. Contohnya, aku merasa tidak enak badan. Kata merasa ini tidak bisa dilihat mata, tetapi bisa itu merupakan wujud dari tingkah laku. Maka ini dikelompokkan sebagai kata kerja atau verba tingkah laku atau verba mental. Kemudian tindakan dengan ungkapan yang maksudnya lebih pada suatu yang sulit dilihat. Nah, bisa contohnya tunggu sekitar 5 menit. Tunggu sampai matang. Kata tunggu inilah yang menyatakan verba tingkah laku. Selanjutnya, partisipan manusia. Pada partisipan manusia yang dikatakan pada unsur kebahasaan teks prosedur, bahwa teks prosedur itu sebenarnya ditujukan kepada setiap orang, setiap manusia, baik itu dibaca, baik itu didengar. Karena itulah teks prosedur ini wajib mengikut sertakan manusia ke dalam tulisan atau ke dalam teks prosedur tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Kemudian unsur kebahasaan yang berikutnya, penanda atau bilangan urutan. Di sini pada langkah-langkah selalu ibu tekankan waktu pembelajaran atau pertemuan yang pertama bahwa dalam struktur teks prosedur dalam langkah-langkah ini ada yang menggunakan urutan berupa bilangan. Ada pula tanpa bilangan, langsung berupa paragraf. Tapi di sini penanda atau bilangan urutan umumnya pada teks prosedur itu berupa angka atau disebut dengan istilah numbering. Namun beberapa pada teks ada juga menggunakan penanda atau balet atau seperti berbentuk titik atau centang sesuai dengan si penulis teks prosedur. Dan berikutnya untuk teks prosedur yang kebahasaannya yaitu kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Muncul dalam teks prosedur kadang ada selalu kita temukan bahasa-bahasa atau unsur-unsur yang berisikan tentang kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini biasanya di dalamnya berisi tentang pertanyaan. Tentu pertanyaannya itu akan berhubungan dengan partisipan. Adapun fungsi pertanyaan ini adalah untuk meminta informasi tentang sesuatu hal atau menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah di dalam teks tersebut. Contohnya, apakah sudah paham? Itu akan pertanyaannya nanti yang muncul. Sudah mengerti? Itu kalau biasanya teks prosedurnya secara lisan. Apakah sudah dimasukkan? Kadang muncul di tengah. Kalau sudah dimasukkan, lalu aduklah adonan sampai kalis. Seperti itu dia muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam teks prosedur. Baiklah, itulah yang ke-8 unsur kebahasaan teks prosedur sudah kita ulas satu per satu. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks prosedur. Ini berkaitan dengan KD yang kedua tadi. Ya, yang pertama, bagaimanakah seseorang itu supaya mampu menyusun sebuah teks prosedur? Ada langkah-langkah. Langkah yang pertama, yang membuat teks prosedur itu pertama-tama dia menginventariskan.
mengumpulkan, mengingat. Apa kira-kira kegiatan yang sudah pernah dilakukannya? Setelah itu, barulah yang menulis menentukan tema kegiatan. Karena sudah dapat tadi inventaris kegiatan yang dibuatnya, maka ditentukanlah tema kegiatannya. Langkah yang ketiga, baru membuat kerangka-kerangka dalam bentuk topik-topik saja. Jadi nggak usah susah. Ketika seseorang disuruh untuk menyusun teks prosedur, susah. Terus ingat, kira-kira apa yang sudah pernah saya lakukan? Nah, itu yang pertama. Kalau sudah ingat, lalu ditentukan dulu topiknya atau ditentukan dulu temanya. Setelah dapat temanya, susunlah kerangka-kerangkanya untuk tema yang sudah ditentukan ini. Inilah nanti yang menjadi topik-topik yang akan dijabarkan untuk menjadi teks prosedur. Setelah itu, topik-topik itu mensistematisasikan kerangka itu dengan benar, dengan mudah dipahami pembaca, dengan menuangkannya ke dalam bahasa-bahasa yang tadi. Unsur kebahasan yang 8 itu bolehlah dimasukkan ke dalam mensistematisasi. Lalu kumpul bahan-bahan ini semua. Setelah terkumpul bahannya, kembangkanlah bahan itu menjadi kerangka, menjadi sebuah petunjuk yang akan kita sodorkan kepada orang lain. Supaya apa yang kita lakukan itu dapat dilakukan oleh orang yang membacanya. Demikianlah langkah-langkah untuk menyusun teks prosedur. Ada lagi, ketika kita disodorkan sebuah teks prosedur, kita tidak tahu bahwa teks itu sudah bagus atau tidak. Maka di sini kita harus mampu merevisi teks prosedur yang sudah kita baca. Lalu bagaimana kira-kira merevisi atau langkah-langkah merevisinya? 1. Cek dulu kebenaran isinya dari teks prosedur. Berarti otomatis seseorang ketika merevisi harus membaca teks prosedur secara utuh. Setelah dibaca, diceklah kebenaran isinya. Kebenaran isinya boleh disesuaikanlah judulnya pas tidak. Nah, itu dia kebenaran isinya. Lalu cek dia strukturnya, karena struktur teks prosedur sudah kita tahu ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat adalah penutup. Lalu langkah merevisi yang keempat, lihat kaidah kalimatnya, termasuklah kaidah kebahasan yang 8 tadi. Lalu yang terakhir, cara yang keempat yaitu cek penggunaan ejaan atau tanda baca. Ketika kita cek penggunaan dan tanda baca, maka ada yang salah kita perbaiki, ada yang kurang kita tambahi. Jadi langkah merevisi teks prosedur ini tidak terlepas dari pengecekan judul yang sesuai, penggunaan kata kerja aktif dan kalimat perintah tadi, penggunaan konjungsi. Jadi semua yang 8 unsur tadi, unsur kebahasan itu kita cek penggunaannya. Karena kita tadi sudah dijelaskan apa itu fungsi, apa itu arti, sufiks kan dan sufiks i serta partikel lah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan unsur kebahasaan teks prosedur. Sekian dan